Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang penyelesaian soal-soal hukum Hess. Soal pertama, di sini ada diagram entalpi namanya. H2O ditambah dengan setengah O2 itu 0,0 kJ. Kemudian H2O liquid min 283 kJ, kemudian H2O gas min 242 kJ. Kemudian perubahan dari H2O liquid atau penguraian H2O liquid menjadi H2 tambah setengah O2 itu disertai dengan perubahan entalpi delta H1. Kemudian pembentukan H2O gas adalah delta H2 atau perubahan entalpi 2. Kemudian perubahan dari H2O liquid menuju H2O gas atau terjadinya proses penguapan air itu perubahan entalpinya adalah delta H3. Nah, pertanyaannya berapakah nilai delta H1 dan delta H2? Seperti kita ketahui bahwa delta H itu adalah H akhir dikurang H awal. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini ketika menyelesaikan soal-soal seperti ini itu adalah perhatikan tanda panah atau anak panahnya. Delta H1 itu merupakan perubahan dari H2O liquid menjadi H2 ditambah setengah O2. Berarti H2O liquid sebagai reaktan, H2 ditambah setengah O2 sebagai produk. Ini akhir, ini awal. Jadi delta H1 bernilai H produk. Berapa H produk? 0,0. Kemudian liquid, berapa nilainya? Min 283. Maka delta H1 bernilai 283 kJ. Nah, bagaimana dengan delta H2? Delta H2 itu reaksinya dari H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O gas. Perhatikan, siapa akhir, siapa awal? Nah, awal adalah H2O tambah setengah O2, atau reaktannya adalah H2O ditambah setengah O2, kemudian produknya adalah H2O gas. Jadi perhatikan tanda panah ini. Berawal dari mana, berakhirnya di mana. Nah, itulah nilai delta H2. Akhirnya di min 242, awalnya di 0,0 kJ. Sehingga diperolehlah min 242 untuk delta H2. Nah, bagaimanakah kalor yang terpakai pada saat terjadinya proses pengembunan? Terjadi proses pengembunan. Nah, bagaimana pengembunan itu bagaimana? Pengembunan itu adalah perubahan wujud wujud air dari wujud gas menjadi wujud cair. Dari gas menjadi cair. Perhatikan ini, panah ini dari gas menuju cair. Artinya, tanda panah yang awalnya dari liquid menuju gas itu harus kita balik. Dari gas menuju liquid, artinya akhirnya di liquid, awalnya di gas. Nah, sehingga diperolehlah akhirnya adalah min 283, awalnya min 242, min 283 dikurang min 243 diperolehlah min 41 kJ. Demikian pembahasan untuk soal pertama. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2, perhatikan. Ini diketahui diagram siklus ya. Jadi ini ada siklus ya, siklus. Nah, diketahui di sini reaksi 2S tambah 3O2 menghasilkan 2SO3 itu delta H2. Perubahan entalpinya delta H2. Sementara reaksi 2S tambah 3O2 menjadi 2SO2 tambah O2 dengan nilai delta H1. Kemudian perhatikan tanda panah ini. 2SO3 menjadi 2SO2 tambah O2 itu adalah delta H3. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai delta H3 jika diketahui delta H1 bernilai min 593, kemudian delta H2 bernilai min 790. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa delta H3 itu merupakan perubahan entalpi untuk reaksi 2SO3 menjadi 2SO2 tambah O2. Perhatikan tanda panah ini. Berawalnya di SO3, berakhirnya di 2SO2 tambah O2. Nah, bagaimana penyelesaiannya untuk proses siklus ini? Siklus ini dikatakan bahwa dia suatu reaksi itu bisa dihasilkan dalam beberapa tahap atau beberapa lintasan. Kalau 2SO3 menjadi 2SO2 tambah O2 berarti itu adalah reaksi
reaksi langsung namanya. Nah, untuk mendapatkan SO2 dengan O2, SO3 itu bisa dirubah dulu menjadi 2S tambah 3O2 yang disebut dengan lintasan 1, kemudian 2S tambah 3O2-nya menjadi 2SO2 tambah O2. Nah, itu adalah reaksi lintasan kedua. Jadi, untuk mendapatkan produk 2SO2 tambah O2 bisa ada dua lintasan yang dilaluinya, lintasan 1 dan lintasan 2. Nah, berapa nilai delta H3? Delta H3 itu penjumlahan dari lintasan 1 ditambah dengan lintasan 2. Nah, lintasan 1 ini karena dia adalah panahnya terbalik daripada yang awal, maka nilainya adalah min delta H2. Sementara untuk lintasan 2 tetap tidak perlu dibalik karena tanda arah panahnya sudah benar. Nah, jadi Anda perhatikan ini awal, ini akhir. Dari awal menuju akhir ini lintasannya adalah ke kiri dulu, kemudian baru ke bawah. Nah, ke kiri itu berarti kan tidak sesuai dengan diagram yang ada. Diagram yang ada itu ke kanan. Nah, ini sementara yang kita inginkan adalah ke kiri. Berarti lintasan ke kiri ini delta H2-nya, karena dia reaksinya dibalik, berarti delta H-nya adalah min delta H2. Sehingga diperolehlah min 790, berarti jadi plus, tambah min 593, maka dia akan menjadi plus 197 kilojoule. Nah, itu untuk siklus. Nah, kita perhatikan lagi soal ketiga. Nah, ini soal 3 kembali kepada diagram. Nah, diagram di sini diperhatikan. Ini awal, ini akhir untuk panah yang ini. Ini awal, ini akhir untuk panah yang ini. Nah, delta H yang ini awal dan ini akhir. Kemudian apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah berapa kalor pembentukan CO2? Nah, pembentukan CO2 itu apa reaksinya? Nah, kita harus sudah tahu sebelumnya pembentukan itu adalah reaksi dari unsur-unsur menjadi senyawanya. Nah, siapa unsur-unsur CO2? Unsur-unsur CO2 itu adalah C dan O. Maka reaksi pembentukannya adalah C tambah O2 menjadi CO2. Berarti produknya adalah CO2, reaksinya adalah CO2, reaksinya adalah C tambah O2. Nah, kita perhatikan di diagram mana yang sesuai. Reaksi mana yang sesuai? Reaksi 1, reaksi 2, apa reaksi ketiga? Nah, benar. Reaksi pertama, 2C tambah O2 menjadi 2CO2. Itu sudah sama dengan ini. Bedanya hanyalah koefisien. Artinya di sini pembentukan yang di sini adalah pembentukan 2 mol CO2. Nah, kita hitung dulu. Karena ini reaksi ini, berarti ini awalnya. Ini awalnya adalah 2C tambah O2, kemudian akhirnya adalah 2CO2. Sehingga diperolehlah nilainya min 787 kilojoule. Akhir kurang awal. Min 787 dikurang 0. Sehingga diperolehlah min 787. Dan min 787 ini untuk 2 mol CO2 yang terbentuk. Lihat koefisiennya. 2 mol CO2 yang terbentuk. Berarti kalor pembentukan CO2 untuk 1 mol berarti dibagi 2. Maka diperolehlah min 393,5 kilojoule per mol. Nah, bagaimana untuk yang pembentukan CO? Nah, sama saja. Kita buat reaksinya. Kalor pembentukan CO. Kita perhatikan ya. Pembentukan CO berarti C tambah setengah O2 menjadi CO. Mana yang sesuai? Reaksi mana yang sesuai? Reaksi 1 tadi sudah ya. Reaksi 2 atau reaksi ketiga? Nah, yang sesuai adalah reaksi kedua. 2C tambah 2O2 menjadi 2CO. Nah, di sini dibentuk 2 mol CO. Sementara yang kita tulis adalah 1 mol CO. Tapi yang pasti pembentukan CO itu berasal dari unsur-unsurnya dalam keadaan bebas. Diperolehlah di sini produknya adalah CO, reaksinya adalah C tambah setengah O2. Nah, mana diagram yang cocok? Ini ya, diagram yang cocok yang ini. Nah, berarti ini awal, ini akhir. Sehingga diperolehlah min 221. Min 221 itu untuk 2 mol CO. Ingat koefisien CO di sini ada 2, berarti untuk 2 mol CO. Berapa untuk 1 mol CO? Tinggal dibagi 2. Diperolehlah min 110,5 kilojoule. Untuk pertanyaan yang ketiga, berapa kalor pembakaran CO? Kita buat dulu.
Pembakaran CO, reaksinya bagaimana? CO tambah O2 menjadi CO2. Nah, mana reaksi yang sesuai? Ketahui di sini produknya adalah CO2, reaksinya atau awalnya adalah CO tambah setengah O2. Mana yang sesuai? Tentu ini yang sesuai. Ini ke ini, itu ini yang sesuai. Nah, berarti ini awalnya, ini produknya, ini awalnya, ini akhirnya. Berarti min 787 dikurang min 221 sehingga diperolehlah min 566. Ini untuk 2 mol CO yang dibakar. Perhatikan 2 mol CO yang dibakar, maka untuk pembakaran CO min 283 kJ per mol karena dibagi 2 dari hasil yang ini. Sekarang kita bahas untuk soal nomor 4, soal keempat dari hukum Hess. Ini kita masuk lagi ke siklus entalpi. Di sini diperhatikan bahwa reaksi Q menuju R, perubahan entalpinya adalah delta H1, Q menuju P, delta H2, S menuju P, delta H4, S menuju T, delta H5, T menuju R, delta H3. Pertanyaannya adalah tentukan nilai delta H5. Mana yang delta H5? Delta H5 itu adalah reaksi S menuju T. Nah, S menuju T ini lintasan apa saja yang dilaluinya dari S menuju T. Jadi kalau kita bicara siklus ya, bagaimana kita melihat awal dan akhirnya. Nah, jadi S menuju T. S menuju T. Mana lintasan yang akan dilaluinya? Tentu lintasan yang akan dilaluinya itu adalah S menuju P dengan nilai delta H4. Tanda panahnya sudah benar. Kemudian P menuju Q. Jadi, P menuju Q. Sementara yang tersedia adalah Q menuju P. Berarti, panahnya kita balik. Sehingga nilai delta H-nya menjadi min delta H2. Kemudian langkah apa lagi? Apa lintasan yang dilaluinya? Dari Q menuju R. Dari Q menuju R. Tidak perlu dibalik tanda panah karena sudah benar, sudah sesuai. Kemudian, R menuju T. R menuju T. Yang tersedia adalah T menuju R. Berarti tanda panah ini kita balik. Sehingga diperolehlah min delta H3. Kemudian kita jumlahkan lintasan ini. Jadi kalau kita menjumlahkan lintasan yang sudah kita tulis, maka zat yang sama kiri dan kanan itu bisa kita coret. Artinya itu dia saling meniadakan. Jadi ini namanya adalah penjumlahan reaksi ya. Ini kita jumlahkan, yang sama kita coret. P dengan P, kiri dan kanan, kemudian Q dengan Q, kemudian R dengan R. Kemudian hanya tersisa S menuju T. Sehingga delta H5 merupakan penjumlahannya. Delta H4 ditambah dengan min delta H2, ditambah delta H1, ditambah min delta H3. Atau juga boleh kita bilang delta H4 dikurang delta H2 tambah delta H1 kurang delta H3. Nah, pertanyaan berikutnya, tentukan kalor Q menuju R. Mana Q menuju R? Q menuju R. Berarti ini adalah delta H1. Nah, lintasan apa yang akan dilalui? Lintasan apa yang dilalui Q menuju R? Lintasannya adalah Q menuju P, Q menuju P, lintasannya sudah benar, berarti delta H2. Kemudian P menuju S, P menuju S, sementara yang tersedia di sini adalah S menuju P. Berarti reaksi ini kita balik. Ya, reaksinya kita balik, berarti ini min delta H4. Kemudian S menuju T, S menuju T. Sudah benar, delta H5. Kemudian T menuju R. T menuju R. Jadi ya, Q menuju R, Q menuju R itu melewati lintasan Q ke P dulu, kemudian P ke S, kemudian S ke T, kemudian T ke R. Dan kita jumlahkan yang sama kiri dan kanan kita bisa coret, P dengan P, S dengan S, kemudian T dengan T, diperolehlah Q menuju R
Sehingga delta H1 adalah penjumlahan dari delta H yang ada ini. Delta H2 tambah min delta H4 tambah delta H5 tambah delta H3. Atau bisa juga delta H2 kurang delta H4 tambah delta H5 tambah delta H3. Berikutnya, tentukan kalor P menuju S. P menuju S. P menuju S. Sementara di sini delta H4 itu adalah S menuju P. Jadi, P menuju S itu adalah min delta H4. Maaf. Ya, min delta H4. Nah, mana jalurnya? Mana langkah-langkahnya? Langkah yang harus dilalui dari P menuju S. Tentu P ke Q terlebih dahulu. Panah dibalik. Kemudian Q menuju R. Tidak perlu dibalik tanda panahnya. Kemudian R menuju T. Kemudian T menuju S. Di ini T menuju S. Dan ini tanda panahnya dibalik juga. Perhatikan ya, R menuju T, karena tadi di awal adalah T menuju R, delta H3, maka R menuju T adalah min delta H3. Kemudian T menuju S, tanda panah dibalik, maka min delta H5. Jadi, kalor P menuju S, P menuju S. Awalnya di P, akhirnya di S. Kemana arahnya? Arah jalannya ke Q dulu, kemudian baru ke R, kemudian baru ke T, baru kemudian ke S. Nah, perhatikan tanda panah yang tersedia. Jika dia tidak sesuai berarti dibalik. Dibalik berarti delta H-nya berubah tanda. Dan kita jumlahkan langkah-langkah reaksi ini. Kita jumlahkan yang sama kiri dan kanan bisa dicoret. Q dengan Q, R dengan R, kemudian T dengan T. Diperolehlah P menuju S. Sehingga min delta H4 itu adalah min delta H2 tambah delta H1 tambah min delta H3 tambah min delta H4 delta H5, atau min delta H2 tambah delta H1 kurang delta H3 dikurang delta H4. Demikianlah pembahasan soal tentang hukum Hess. Bisa Anda cari soal. Setelah ini saya akan berikan soal-soal lagi. Anda bisa mengerjakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.